3,5 gram. Ya. Tapi ini rumit sekali ya Pak ya. Itu kan pembuatannya kan dari benang-benang perak yang halus-halus itu terus baru disusun seperti itu. Iya, dari benang-benang perak yang halus dibuat filigree seperti ini. Halo kawan, kita jumpa lagi di channel X2 Rider. Kali ini saya akan membawa kawan-kawan semua untuk melihat pusat perhiasan perak di Yogyakarta. Yogyakarta itu juga terkenal sebagai kota perak dengan pusat industri peraknya yang berada di area Kota Gede. Nah, kita awali perjalanan kita ke Kota Gede dari perempatan titik nol Yogyakarta ya. Sebelum kita lanjut, monggo kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sekarang ada tombol sawer itu, tombol hati dengan huruf S di tengah untuk mensupport channel ini supaya lebih berkembang lagi. Lokasinya berada di bagian bawah video ya, dekat tombol like dan subscribe. Kita melewati Jalan Pangurahan, salah satu jalan dalam elemen sumbu filosofi Jogja yang berada di utara keraton. Jalan Pangurahan ini adalah jalan paling pendek di kota Yogyakarta dengan panjang tidak lebih dari 150 meter ya. Depan kita sudah terpantau alun-alun lor dan dua buah beringin kembar yang berada di depan keraton Yogyakarta. Oh ya kawan, kemarin alun-alun lor ini atau alun-alun utara sudah berganti pasir ya. Sejak ratusan tahun yang lalu baru satu kali ini saja alun-alun utara berganti pasir. Dan pasirnya dari dulu memang diambilkan dari pantai selatan ya. Di dalam keraton juga tanahnya memakai pasir dari pantai selatan. Alun-alun utara atau alun-alun lor itu adalah tempat sakral yang perlu dihormati sebagai halaman depan atau sebagai wajah dari Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi sekarang alun-alun utara ini dipagar. Sebenarnya sejak awal itu ada pagarnya ya. Cuma dulu terbuat dari bambu dan sekarang dipagar besi. Nah, kita sudah sampai di area sentra makanan khas Yogyakarta, yaitu gudeg ya, di Jalan Wijilan. Di tempat ini terdapat resto gudeg yang melegenda dan umurnya sudah puluhan tahun. Sudah membuka bisnis gudeg sejak tahun 40-an. Salah satu resto gudeg yang tersebar di seluruh Indonesia adalah gudeg Iujum ini ya, atau gudeg Iunarni. Ini dimana-mana franchise-nya ada. Kita ambil arah kiri ya. Kalau ke depan terus itu kita akan sampai ke alun-alun kidul atau alun-alun selatan Yogyakarta. Sore hari menuju senja adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi alun-alun kidul. Yang terbaru dari alun-alun kidul adalah jajanan-jajanan murah ya yang ada di gang-gang protokol yang menuju ke area alun-alun. Terus bergerak ke arah timur, kita menuju ke Kota Gede Yogyakarta. Sekarang kita melewati Jalan Brigjen Katamso. Salah satu tempat yang sangat terkenal di Jalan Brigjen Katamso ini adalah Jogjatronik. Kawan-kawan bisa mencari handphone baru di sana ataupun beberapa peralatan elektronik ya. Namun pada video kali ini kita tidak melewati bangunannya ya. Jogjatronik berada di sebelah utara Jalan Brigjen Katamso ini. Kita sudah sampai di perempatan Pojok Beteng Wetan ya. Di sebelah kanan ini adalah bastion keraton atau Pojok Beteng ya. Langsung kita ke kiri ya, ke arah Jalan Kolonel Sugiono. Jalan Brigjen Katamso dan Jalan Kolonel Sugiono ini keduanya diambil dari nama pahlawan revolusi yang gugur di Yogyakarta. Jadi dulu pas kejadian PKI itu tidak cuma di Jakarta, tapi juga di Yogyakarta ini ya. Jenazah keduanya ditemukan dalam satu liang kubur yang berada di sekitaran Kentungan atau utara Yogyakarta. Kita sudah sampai di perempatan Tungkak. Nah, ini kalau ke kiri itu kita ke Jalan Taman Siswa ya kawan ya. Di situ ada Museum Perjuangan Ki Hajar Dewantoro yang merupakan rumah pertama yang dijadikan sebagai sekolah pada zaman dulu ya. Dari perempatan Tungkak kita lurus terus ke arah timur ke Jalan Menteri Supeno. Terpantau jalanan sangat ramai sekali pada sore hari. Ini tepat saat jam sibuk
sekitaran pukul 4 sore ya, saat orang-orang sedang pulang kerja. Nah, kita sudah ada di cabang jalan ini. Kalau ke kiri itu ke Jalan Veteran. Zaman dulu merupakan pintu masuk untuk menuju ke Terminal Umbul Harjo, yang sekarang terminalnya sudah pindah ke Giwangan. Sekitaran 2-3 km dari tempat ini ke arah selatan. Lokasi Terminal Lawas atau Terminal Umbul Harjo Yogyakarta sekarang menjadi XT Square. Di situ kawan-kawan bisa membeli pakaian-pakaian bekas ya, thrift store ya, tapi yang masih layak pakai. Dan juga kawan-kawan bisa membeli baju batik, banyak sekali di situ. Dan XT Square juga menjadi pusat batu mulia di kota Yogyakarta. Ada 2 buah lab batu di situ. Kalau kawan-kawan ingin cek batu kawan-kawan itu asli atau palsu. Nah, kita menuju ke kanan ya, ke Jalan Pramuka. Sudah dekat sekali dengan area Kota Gede Yogyakarta ya. Jalan Pramuka ini kalau kita telusur ke selatan, kita akan sampai ke Terminal Giwangan atau terminal busnya Kota Yogyakarta. Nah, dari sini akan ada pertigaan. Kita ambil ke kiri ke Jalan Tegal Gendu. Sebelah kiri kita terdapat markas PMI Kota Yogyakarta ya. Dan area ini sebenarnya sudah masuk di Kota Gede ya. Kawan-kawan sudah bisa melihat ini plakat-plakat silver ya, plakat-plakat dari toko-toko perak yang ada di area Kota Gede. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk mampir di salah satu galeri perak terbesar di Yogyakarta, yaitu di Ansor Silver. Sudah terlihat ini plakatnya, Ansor Silver, Kalang Silver, ada juga Nasti Silver di sini ya. Kita parkir di area Resto Sekar Kedaton. Depan kita ini adalah bangunan mewah pada zamannya ya. Sekarang digunakan sebagai Resto Sekar Kedaton ya, salah satu resto mewah yang ada di kota Jogja ini. Tempat ini bisa menjadi satu paket ya, makan siang dan juga wisata belanja perak di sini. Nah, kita masuk ke Ansor Silver. Pertama saya ajak kawan-kawan untuk melihat cara pembuatan peraknya. Tempat ini tidak cuma menjual perak ya. Selain galeri dan tempat penjualan perhiasan dan kerajinan perak, Ansor Silver ini juga memberikan edukasi bagaimana cara membuat perhiasan dari bahan perak. Di depan kita ini sudah terlihat alat-alat dan bahan untuk membuat perhiasan dari perak. Di sini kita juga bisa melihat langsung tukang-tukang berpengalaman saat mereka bekerja membuat perhiasan-perhiasan dari bahan perak. Kita beruntung sekali, sore ini masih ada 1 orang yang sedang bekerja membuat perak. Kalau kita datang pagi atau siang, kita akan melihat banyak tukang perak yang bekerja di area ini. Sekarang saya ajak kawan-kawan untuk masuk melihat hasil produksi tukang-tukang perak yang ada di Ansor Silver ini ya. Nah, di sini ada 2 jenis ya. Ada kerajinan yang digunakan sebagai pajangan dan juga ada kerajinan perak sebagai perhiasan. Yang kita lihat ini adalah gelang-gelang ini, gelang-gelang cantik yang terbuat dari perak. Perak itu adalah logam mulia juga ya kawan ya. Jadi seperti emas, namun sifatnya tidak seperti emas. Kalau emas kan tidak pernah kusam, dia akan selalu mengkilat. Sedangkan logam perak itu bisa kusam, tapi cuma kusam saja, itu karena oksidasi oksigen ya. Kalau terkena zat asam atau keringat itu kadang bisa menghitam. Tapi jangan khawatir, perak ini juga mudah dibersihkan ya. Jadi bukannya berkarat, itu cuma kena oksidasi. Dibersihkan dengan lerak atau pasta gigi sudah mengkilat lagi. Nah, ini adalah salah satu pajangan. Ini kapal pinisi ya kawan ya. Kapal tradisional, harganya ini 800.000 ini. Kalau kita lihat ini kecil, ini cuma sekepalan tangan ya. Nah, di depan kita ini ada ikan arwana yang terbuat dari filigree perak. Harganya 1.400.000.
Nah, ini juga hampir sekepelan tangan ini. Ansor Silver juga menyediakan perhiasan perak dengan batu-batu permata. Nah, ini bagian yang paling saya suka kawan ya. Kawan-kawan bisa memilih batu di sini dan membuat perhiasan sesuai dengan selera kawan-kawan. Namanya perak handmade. Jadi membuat perhiasan sesuai dengan desain atau selera yang kawan-kawan sukai. Nah, ini batunya besar-besar kawan ya, batu-batu akik dan permata. Ini ada tulisan silver alloy 925 digaransi ya. Nah, maksudnya apa? 925 itu maksudnya adalah campuran perak. Campuran perak terbaik standar internasional, yaitu 92,5% perak dan 7,5% tembaga. Nah, jadi perhiasan perak yang ada di sini itu campurannya 925 ya kawan ya. 92% perak murni dan 7,5% tembaga. Ini adalah campuran internasional, disebut juga sebagai sterling silver. Kalau kita memakai perak saja tanpa sedikit campuran tembaga, maka nanti perhiasan yang dihasilkan akan lembek, mudah meleot ya. Seperti emas juga, kalau emas murni itu juga mudah meleot. Saya sudah berada di bagian luar ini ya kawan. Kawan-kawan bisa melihat ini bangunannya. Bangunan ini adalah dulunya rumah orang-orang kaya yang ada di kota gede ini ya. Disebut sebagai omah kalang, rumahnya orang-orang kalang. Besok kita bahas di video tersendiri tentang orang kalang yang pernah tinggal di kota gede ini. Sekarang saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengunjungi toko-toko perak kecil yang ada di Jalan Kemasan. Tadi kan kita sudah mengunjungi salah satu galeri terbesar, galeri perhiasan perak yang ada di area kota gede ini ya. Di sini sebenarnya ada beberapa galeri besar ya, seperti yang sudah terlihat di depan kita ini ada HS Silver. Di sini juga mirip-mirip seperti Ansor Silver tadi ya. Ada bagian produksi, terus ada galerinya ya. Tempat dimana kawan-kawan bisa beli perak di situ. Kita masuk di Jalan Mondorakan. Jalan ini akan membawa kita ke Pasar Kota Gede, salah satu pasar tertua di Yogyakarta. Sebenarnya dulu kanan kiri kita ini banyak kios perak ya. Sekarang cuma tinggal beberapa saja. Ini kita sudah sampai di Pasar Kota Gede. Kawan-kawan bisa lihat kanan kita ini adalah bangunan Pasar Kota Gede Yogyakarta. Terkenal sebagai pasar legi. Kalau setiap pasaran legi, tempat ini pasti ramai sekali. Dari pasar ini kita berbelok ke kiri menuju ke arah utara dan sampailah kita di Jalan Kemasan. Sayangnya kios-kios perak yang ada di Jalan Kemasan ini juga sudah banyak yang tutup ya. Dahulu hampir 80% kios yang ada di Jalan Kemasan ini menjual perak. Namun sekarang tinggal beberapa saja ini. Ya, ini masih ada Dewi Silver, Nova Silver, terus ada juga Galang Silver ya. Kalau kita beli perak di tempat-tempat ini ya, di kios-kios Jalan Kemasan ini, kita bisa melakukan tawar-menawar harga. Harga perhiasan perak itu tergantung dari model ya. Jadi ada ongkos bahan dan juga ongkos tukang ya. Ongkos tukang itu nanti sangat mempengaruhi. Dia akan membuat perak dengan model yang sederhana, artinya nanti biayanya lebih murah daripada model perak yang rumit ya, dengan biaya tukang yang lebih mahal. Dan itu nanti masih bisa ditawar kalau sudah sampai di toko ini. Ini saya sudah sampai di toko perak punya teman saya ya. Kebetulan sudah maghrib, ini sudah gelap ya. Inilah nama tokonya, Ceria Silver 925. Ingat kan tadi angka 925. Nah, di sini juga masih berjajar Alfi Silver ya. Kawan-kawan bisa datang dan mampir ke kios ini ya. Lokasinya berada di ujung utara Jalan Kemasan.
Ini saya ajak mampir ke salah satu kios yang ada di Jalan Kemasan nih. Ini namanya Ceria Perak. Oh, Ceria Silver. Nah, itu saya lihat ada cincin pasangan ini ya. Ya, pasangan juga. Ini untuk tunangan atau untuk pernikahan ini. Bisa. Kalau sekarang kebanyakan cincin ini kebanyakan untuk nikah malah nih sama. Oh, untuk nikah ya Mas ya? Pernikahan. Yang cowok bisa nanti perak, yang ceweknya bisa emas. Misalnya seperti ini. Oh, ini emas sama perak ya? Yang ini emas, yang ini perak. Oh, gitu ya. Nah, kalau sepasang perak semua itu berapa, Pak? Sepasang kalau perak semua, kalau yang model paling simpel aja ya, model simpel nggak usah nego-nego, mata satu gitu aja. Itu paling rata-rata untuk yang standar itu paling 600.000 sepasang ya, Pak? ya. Ada contohnya, Pak? Kalau model menyesuaikan, Mas. Nanti model sesuai pesanan ya, Pak ya? Ya. Yang polos. Oh, ini polos sekali Ya, ini. polos. Ini berapaan ini, Pak? Sepasang seperti ini pesen ini. Bisa dikombinasikan. Kalau perak kan biasanya tebel-tebel seperti ini. Mas. Ya, kalau kombinasi gini ya bisa juga ya. Ya, itu 600. Seperti ini 600.000. Ya, nanti 600.000. kalau minta dilapis rhodium untuk warnanya bisa seperti emas putih, nanti kan masih tambah lagi buat lapisnya. Kalau itu warna perak murni, terus yang ini warna perak yang sudah dilapis Ya. dengan rhodium. Ya, yang ini masih perak murni. Oke, seperti itu. Berarti ini 600-an ya, Pak ya, yang Rata-rata perak ini? 600. Rata-rata 600. Tergantung model. Ini kawan, ini cincin filigree ya. Jadi ini peraknya itu rumit sekali ya. Kebetulan di Ceria Silver ini juga memproduksi cincin-cincin seperti ini. Nah, kalau ini harganya berapa, Pak? Itu 325. Oh, 325.000. Ya. Ya. Ini berapa gram ini, Pak? Itu kalau di gram kan sekitar 3,5 apa ya? 3,5 gram. Ya. Tapi ini rumit sekali ya, Pak ya. Itu kan pembuatannya kan dari benang-benang perak yang halus-halus itu tuh sudah disusun seperti itu. Iya, dari benang-benang perak yang halus dibuat filigree seperti ini ya. Buat cincin. Cantik sekali, Pak. Harga bisa nego. Ya, ini harga nego ya. Ya, kalau di Jalan Kemasan ini memang kios-kios ini harganya nego ya. Kalau ke kawan-kawan ke galeri yang gede-gede itu pasti tidak bisa nego. Dan harganya lebih mahal. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, Untuk kawan-kawan yang ingin perak ya dan harga bisa nego, kawan-kawan bisa langsung ke Jalan Kemasan ini ya. Ke Ceria Silver ya. Lokasinya ada di Jalan Kemasan paling ujung. Banyak pilihan. Terus kawan-kawan juga bisa pesan handmade ya. Bisa pesan sendiri sesuai dengan model yang disukai kawan-kawan. Baik kawan. Jadi seperti itu ya perjalanan kita dari pusat kota Yogyakarta menuju ke area Kota Gede, pusatnya perhiasan perak dan juga kerajinan perak yang ada di Jogja ini. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Saya akan selalu doakan agar kawan-kawan sehat selalu, bahagia selalu, dan diberi rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.